Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Kemenq ada di setiap RDGBI. Boleh secara UU P2SK namun intimidatif? Ada yang nggak biasa nih pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar 19 November kemarin. Bank Indonesia memutuskan untuk mengundang Kementerian Keuangan. Kemenq pun hadir lewat Wakil Menteri Keuangan Thomas Juwandono. Meski demikian saudara, perwakilan Kementerian Keuangan diberikan hak bicara tanpa hak suara. Lalu mengapa RDG November ini BI mengundang perwakilan Kemenq? Tujuannya apa dan ada sinyal apa? Meski boleh secara undang-undang, tapi bukankah muncul pertanyaan publik ada aroma intimidatif di balik kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan? Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan aturan ini, Kompas Bisnis akan sajikan terlebih dahulu apa yang menjadi keputusan rapat Dewan Gubernur BI kemarin. Oke, jadi di BI Rate 2025 ini adalah data yang kami sajikan saudara. Jadi BI ini kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75%. Nah, keputusan ini masih melanjutkan tren pelonggaran kebijakan moneter akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keputusan mempertahankan suku bunga ini ditetapkan dengan memperhatikan sejumlah indikator perekonomian baik global maupun domestik, termasuk perkembangan kredit di sektor perbankan. Kalau kita lihat ya, sejak awal tahun 2025, BI ini kayaknya nggak pernah sekalipun menaikkan suku bunga acuan. Kita baca terlebih dahulu ya, di Januari saudara ini BI Rate ada di level 5,75%. Kemudian Februari 5,75% juga, Maret masih sama 5,75%, April 5,75% dan pada bulan Mei ini turun jadi 5,50%, 5,50%, Juni masih sama 5,50%, Juli turun lagi 5,25%, Agustus 5%, September 4,75% dan berlanjut di September, Oktober dan November di 4,75%. Nah, kembali ke pembahasan, mengapa pada RDG November ini BI mengundang Kementerian Keuangan? Apa sih dasarnya dan apa peran Kemenq di rapat ini? Berikut pernyataan lebih jelas dari Gubernur BI Peri Warjio. Maka Dewan Gubernur melalui surat undangan Gubernur Bank Indonesia mengundang kehadiran Menteri Keuangan tersebut dimulai dalam rapat Dewan Gubernur bulanan bulan November 2025 yang dilakukan melalui surat undangan Gubernur Bank Indonesia mewakili Bank Indonesia. Dalam hal kehadiran Menteri Keuangan itu diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, maka diperlukan surat kuasa dari Menteri Keuangan. Untuk berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada hari ini untuk rapat Dewan Gubernur, kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Thomas Juwandono sebagai wakil pemerintah berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan. Itulah yang dapat kami jelaskan. Nah, dari kehadiran Menteri Keuangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan tadi, banyak informasi yang sangat bagus dalam mempererat koordinasi fiskal dan moneter. Nah, saudara, Gubernur BI Peri Warjio juga memastikan undangan terhadap Kemenq telah mengikuti aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Ini kita lihat terlebih dahulu ya, UU tentang Bank Indonesia pasal 43 ayat 1 yang berbunyi sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Nah, lebih lanjut, Dewan Gubernur BI menilai Menteri Keuangan ini perlu hadir dalam setiap RDG BI untuk mempererat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah. Nah, untuk membahas saudara lebih jelas arti dan apakah ada potensi intimidatif dari kehadiran perwakilan Kementerian Keuangan di rapat Dewan Gubernur, serta apakah keputusan BI mempertahankan suku bunga di 4,75% sudah tepat, Kompas Bisnis akan langsung membahasnya dengan ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto. Sambil Pak Wijayanto, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta. Ya, Pak Wijayanto, ini menarik. Kemarin ini kayaknya Wamen Thomas Juwandono hadir
mungkin memang secara undang-undang ini diperbolehkan Pak, tapi apakah menjamin kehadiran Kemenkeu ini tidak bisa dikatakan intimidatif terhadap keputusan dari Bank Indonesia? Ya, persepsi bahwa kehadirannya itu membawa kesan intimidatif itu sangat kuat. Apalagi kehadiran ini baru yang pertama kali sejak catatan saya ya, sejak Undang-Undang BI itu dikeluarkan tahun 1999. Kemudian yang kedua, ini juga hadir pada saat ada persepsi di mana Kemenkeu terkesan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan BI, misalnya terkait dengan isu likuiditas yang baru saja berlalu. Kemudian juga isu independensi BI yang didorong untuk menjalankan burden sharing. Jadi kesan intimidatif itu sangat kental, walaupun menurut UU ini diperbolehkan. Tetapi kembali Mbak Okta, kalau kita lihat bunyi undang-undangnya, ini kan dapat mengundang. Artinya sebagai default dalam kondisi normal itu tidak hadir. Dapat itu artinya ketika kondisi extraordinary. Sehingga justru mengesankan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di ekonomi kita, sehingga dalam rapat RDG itu kementerian dilibatkan. Oke, berarti ini menjadi suatu sinyal bahwa memang ada sesuatu nih kayaknya yang perlu dari Kemenkeu tahu atau dari pemerintah tahu. Berarti kan artinya pertanyaannya gini Pak, apa jaminannya atau parameternya yang publik bisa lihat nih bahwa kebijakan Bank Indonesia ini bebas intervensi, tapi bisa dijawab di segmen berikutnya Pak Wijayanto, tetap bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Sambin. Pak Wijayanto, kita lanjutkan kembali. Tadi kan disebutkan bahwa memang sebetulnya boleh nih Pak secara aturan kalau misalnya Kementerian Keuangan, dari pihak Kementerian Keuangan ini datang saat RDG. Tapi ada nggak Pak jaminannya atau ini juga untuk menjawab keresahan publik gitu, bahwa publik ini bisa lihat kalau kebijakan Bank Indonesia ini bebas intervensi meskipun kayak kemarin Kemenkeu datang waktu RDG. Iya, intervensi atau tidak intervensi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertemuan informal, komunikasi informal, kehadiran formal seperti RDG ini, atau pertemuan dalam forum-forum FSSK begitu ya. Nah, yang menjadi tantangan dan permasalahan sebenarnya lebih ke masalah persepsi. Jadi seolah-olah kehadiran ini itu menjustify concern publik, concern investor selama ini bahwa BI itu berkurang independensinya. Beberapa fenomena bulan-bulan terakhir kan sangat kencang begitu ya. Jadi saya melihat idealnya persepsi itu jangan dipelihara, sehingga kehadiran Kemenkeu dalam RDG BI menurut saya jangan dijadikan sesuatu yang sifatnya rutin, tetapi hanya diundang ketika memang ada isu-isu krusial saja. Memang ada banyak negara di mana sentral bank itu mewajibkan Kementerian Keuangannya hadir, seperti misalnya Jepang, Australia, Inggris, begitu ya. Tetapi ini praktek yang sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Ada negara yang Kemenkeu-nya tidak pernah hadir seperti Kanada, Amerika, Singapura. Jadi masing-masing central bank itu mempunyai style tersendiri. Nah, ketika Indonesia dari tadinya tidak pernah dihadiri Kemenkeu, kemudian tiba-tiba dihadiri perwakilan dari Kemenkeu, ini tentunya mengundang pertanyaan besar. Jadi sekali lagi Mbak Okta, ini adalah permasalahan persepsi sebenarnya, bukan permasalahan real intervensi. Oke, artinya gini Pak, berarti kalau bisa tadi dikatakan kalau bisa jangan rutin, jadi jangan persepsi itu jangan dipelihara. Berarti Kemenkeu-nya juga harus menjelaskan dong kenapa mereka kemarin hadir di RDG, bukan cuman pernyataan dari pihak Dewan Gubernur BI saja soal mereka ini lagi membangun koordinasi yang baik gitu dengan pemerintah. Ya, saya melihat memang triggernya kan dari BI. BI menyampaikan undangan. Ketika diundang, tentunya Kementerian Keuangan harus hadir karena sebagai sikap hormat antar institusi gitu ya. Tetapi kehadiran itu kan kemudian mengundang persepsi yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, kita ini sekarang sebenarnya sedang bermain di era di mana persepsi itu sangat kuat. Apalagi kalau kita berbicara rupiah, ini kan sedang dihantam oleh berbagai tekanan.
Sehingga bisa diartikan saat ini sebenarnya rupiah merupakan mata uang salah satu yang paling lemah di dunia. Jadi image itu harus dijaga. Apapun untuk memperkuat rupiah itu harus dijalankan. Sesuatu yang sifatnya substantif berupa kebijakan atau sesuatu yang sifatnya persepsi. Seringkali itu performance itu lebih penting daripada substansi. Jadi ketika dua orang ketemu, itu orang sudah bisa memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak dibahas dalam pertemuan itu. Lebih kuat pesan yang disampaikan daripada sekedar narasi yang disampaikan. Oke, Pak Wijayanto, dengan kehadiran Kemenq ke RDGBI, apakah bisa disimpulkan begini Pak, bahwa fiskal kita ini lagi semakin butuh topangan kebijakan BI gitu, mengingat 5 tahun terakhir ada, tadi sempat disebut juga soal burden sharing saat pandemi, apakah ada burden sharing dalam tanda kutip jilid 2 juga nih di tahun ini? Ya, saya rasa RDG itu kan membahas hal-hal yang sangat sensitif ya, dan ini akan mempengaruhi kredibilitas rupiah. Misalnya penentuan BI rate, kemudian kebijakan terkait likuiditas, kemudian outlook pertumbuhan ekonomi, outlook inflasi, dan lain sebagainya. Ini seharusnya merupakan kebijakan di mana Kemenq sebagai otoritas fiskal dan BI otoritas moneter itu melakukannya secara terpisah. Kalau dilakukan secara bersama, nanti tidak ada check and balances gitu. Sehingga menurut saya cost itu lebih besar daripada benefit terkait dengan kehadiran Kemenq. Oke, Pak Wijayanto, kembali penegasan, karena ini lumayan menarik nih Pak. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia tegas dibilang ada hak bicara tanpa hak suara. Interpretasi publik gimana nih? Indeks ekonomi apa sih Pak sebetulnya urgensinya? Ya, hak bicara tetapi bukan hak Suara. untuk melakukan vote. Menurut saya, hak bicara itu sendiri sangat powerful untuk mempengaruhi vote yang terjadi dalam suatu rapat, begitu kan? Jadi apakah dia tidak mempunyai hak voting atau tidak? Menurut saya tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Karena melalui narasi yang disampaikan dalam rapat, apalagi mewakili otoritas fiskal yang sangat powerful, Kementerian Keuangan bisa mempengaruhi voting yang dilakukan dalam RDG tersebut melalui informasi yang dia bagikan. Oke, hak bicara itu juga bisa mempengaruhi vote. Apa yang bisa dilakukan Bank Indonesia Pak supaya tetap bisa menjaga independensi di mata publik juga, jangan sampai dipikiran nih kayaknya apa-apa pemerintah nyendernya itu bisa jadi sama kebijakannya BI aja nih bertumpunya. Ya, selama ini kan yang dikhawatirkan oleh pasar, oleh investor, oleh masyarakat itu adalah BI menjadi standby buyer-nya SBN. Jadi pemerintah menerbitkan surat hutang, tidak perlu khawatir, pasti laku karena ada standby buyer, yaitu BI. Yang ini sering disebut dengan burden sharing. Nah, ini harus diantisipasi sehingga kredibilitas rupiah, kredibilitas fiskal kita, kredibilitas SBN kita itu terjaga. Salah satu cara yang paling simpel adalah untuk RDG bulan depan dan bulan-bulan berikutnya, idealnya Kemenq tidak perlu diundang untuk hadir. Komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Yang RDG ini menurut saya terlalu sensitif karena dalam RDG dibahas banyak isu-isu, banyak strategi, banyak kebijakan yang sangat moneter sifatnya. Tapi kenapa gini Pak, karena Pak Peri justru bilang sebaiknya hadir karena ini terkait dengan koordinasi antar kedua pihak. Ya, saya sepakat dengan koordinasi itu penting, tetapi apakah koordinasi itu harus dilakukan dalam RDG? Menurut saya ada forum-forum lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan koordinasi itu. Tadi saya sampaikan ada forum SSK ya, Stabilitas Sistem Keuangan, kemudian ada juga pertemuan-pertemuan informal yang bisa dilakukan untuk sharing informasi gitu ya. Yang ini tidak sensitif karena kalau RDG ini meeting paling penting yang dilaksanakan oleh BI untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis kemudian dihadiri oleh pihak non otoritas moneter, ini menurut saya membawa persepsi yang kurang positif dan ini harus dihindari. Oke, kembali lagi ke frasa soal dapat itu tadi ya Pak ya, berarti bisa dihadiri kalau memang ada sesuatu atau ada sesuatu yang sangat mendesak. Pak Wijayanto, kita ke soal Bank Indonesia pada bulan ini kan kembali tahan suku bunga nih Pak di 4,75%. Analisis Anda terutama soal konteks koordinasi fiskal moneter seperti apa?
Saya rasa keputusan mengambil BI rate tetap 4,75 itu tidak terkait dengan kehadiran Menkyu. Karena kalau kita melihat fenomena global, fenomena domestik, ya BI rate memang harus dijaga di level 4,75%. Karena kita bandingkan misalnya dengan Fed rate, mereka 4%. Jadi selisih 0,75% itu selisih yang sangat minimal. Kalau kemudian BI rate kita turunkan lagi, kita khawatir rupiah akan sangat terdampak. Jadi dalam sejarahnya gap antara BI rate dengan Fed rate itu selalu relatif lebar. Hanya ketika Amerika mengalami subprime mortgage, kemudian Amerika mengalami problem ekonomi terkait dengan COVID, memang Fed rate di bawah BI rate. Tetapi situasi ekonomi Amerika saat ini walaupun jauh dari situasi krisis, tetapi tidak bisa kita katakan mendekati situasi COVID atau subprime begitu. Jadi relatif normal sebenarnya. Oke, yang ditunggu juga bagaimana kepatuhan dari bank terkait dengan BI rate ini. Pak Wijayanto, mungkin terakhir singkat saja Pak, setelah pemerintah ini ikut muncul dalam RDG, seperti apa arah kebijakan moneter ke depan? Saya melihat BI akan menjaga BI rate tetap rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian BI akan menjaga likuiditas sektor keuangan kita supaya memberikan ruang bergerak bagi real sektor. Kemudian BI akan menjaga daya saing ekonomi dengan memastikan rupiah stabil. Salah satunya dengan mengatur BI rate dan intervensi pasar. Oke, koordinasi itu perlu, tapi tentu yang diperhatikan adalah soal bagaimana nampaknya juga persepsi juga harus dijaga, jangan menjadi rutinitas begitu. Ini bisa dipertimbangkan dan jadi catatan juga oleh Bank Indonesia, karena ini juga akan berdampak pada bagaimana persepsi masyarakat maupun juga pasar. Terima kasih Ekonom Universitas Paramadina Pak Wijayanto Samirin sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Wijayanto.